Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan, serta memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah perilaku orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita mempelajari orang yang meneladani Asmaul Husna, ini kita mengulang pembelajaran minggu yang lalu supaya ingat. Coba yang pertama, apa makna Asmaul Husna? Apa maknanya? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang indah atau juga yang bagus. Jadi nama-nama Allah yang baik, indah, dan bagus disebut Asmaul Husna. Yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Ya, betul. Yang ketiga, makna Al-Alim. Apa itu maknanya? Maha mengetahui. Ya, betul. Yang keempat, apa makna Al-Khabir? Maha waspada atau teliti. Yang kelima, apa makna As-Sami? Maha mendengar. Yang keenam, apa makna Al-Basir? Maha melihat. Jadi anak-anak, Pak Fuad harapkan kalian mengetahui makna semua Asmaul Husna, dan tidak hanya mengetahui maknanya, tetapi dapat meneladani makna Asmaul Husna atau nama-nama Allah tersebut. Nah, ini yang kita pelajari 4 Asmaul Husna. Pertama, contoh perilaku orang yang meneladani nama Allah Al-Alim. Contohnya apa? Yaitu ini umpamanya ada anak yang namanya Ahmad. Ahmad karena dia orang yang meneladani nama Allah Al-Alim, maka dia, ini contohnya, semangat dalam belajarnya. Jadi Allah Maha mengetahui. Kalau kita ingin memiliki banyak pengetahuan, caranya adalah dengan semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, Ahmad mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya,
Ahmad rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Jadi ini adalah sarana agar kita memiliki banyak pengetahuan adalah yang tadi, semangat dalam belajar, kemudian membaca buku. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian contoh perilaku orang yang meneladani nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir tadi artinya apa? Allah Maha waspada atau teliti. Jadi contoh, ini Pak Fuad ambil umpamanya ada anak yang namanya Ahmad. Ia sangat sangat baik dalam meneladani nama-nama Allah. Umpamanya yang pertama, Ahmad meneliti tugas-tugasnya sebelum menyerahkan kepada Bapak Ibu guru. Ya, jadi diteliti dulu anak-anak. Kalau ingin menyerahkan tugas atau apapun itu, entah kepada Bapak Ibu guru atau kepada orang tua kalian, diteliti dulu. Umpamanya kalian diminta orang tua untuk membeli barang ke warung, diteliti dulu apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh orang tua kalian. Nah, itu diteliti dulu. Kenapa, Kak? Karena Allah Maha teliti. Yang kedua, Ahmad berhati-hati atau teliti saat membaca berita atau mendengar informasi dari orang lain. Jadi diteliti dulu, dikonfirmasi, benar enggak berita ini, jangan-jangan hoax atau berita bohong. Nah, itu hati-hati. Yang ketiga, Ahmad waspada saat menyeberang di jalan raya. Jadi hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya karena Allah memiliki sifat Al-Khabir, itu maha teliti. Apapun pekerjaan kita diusahakan teliti. Contoh perilaku orang yang meneladani nama Allah As-Sami'. Apa arti As-Sami' tadi? Allah Maha mendengar. Contoh lagi Ahmad, karena dia orang yang meneladani nama Allah As-Sami'. Yang pertama, selalu berkata yang baik dan sopan dengan siapapun. Kenapa? Nah, karena perkataan semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak diusahakan kalau ngomong tuh yang baik. Jangan sampai ngomongnya tidak baik, nama-nama hewan keluar. Jadi jangan ditiru teman-temannya yang ngomongnya tidak benar. Jadi ikuti kata hatimu, berkatalah yang baik, karena semua perkataan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ahmad selalu mendengarkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi selalu mendengar atau melaksanakan. Jadi orang tua memberikan nasihat, didengarkan. Jangan malah ditinggal pergi atau malah menutup telinga. Tak baik. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua.
Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, Ahmad tidak pernah putus asa dalam berdoa karena ia yakin semua doa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yakin Ahmad ini, jadi tidak pernah putus asa di dalam berdoa. Umpamanya kita sudah lama berdoa tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini jadi doa-doa kita dikabulkan, hanya mungkin Allah mengganti dengan doa yang lebih baik yang kita terima. Umpamanya ingin punya motor tapi tidak langsung dikabulkan karena ya belum baik. Anak SMP kok motor-motoran, jadi orang tua membelikannya bukan motor akan tetapi sepeda ontel. Nah itu, jadi Allah mengganti doa-doa kita, umpamanya kita berdoa dengan sesuatu yang lebih baik yang kita butuhkan, jadi yang bukan yang kita inginkan. Atau bisa jadi kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senang mendengar doa-doa kita. Jadi senang, ya Allah gitu. Jadi senang. Umpamanya kalian di suatu entah terminal pemberhentian angkot, di situ ada pengamen, kok nyanyinya bagus atau enak didengar, pasti kalian ingin mendengarnya lebih lama. Jadi lebih lama baru memberikan saweran. Tidak seperti tadi penyanyi-penyanyi yang asal nyanyi, jadi nyoh langsung diberikan. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi Allah ingin mendengarkan doa-doa kita, jadi lebih, jadi doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengarkan lagi dan lagi, karena Allah senang dengan doa-doa kita. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah senang mendengarnya. Jadi As-Sami, Allah Maha mendengar. Kemudian contoh perilaku orang yang meneladani nama Allah Al-Basir atau Maha melihat. Yang pertama, Ahmad berhati-hati dalam melakukan sesuatu, baik dalam keadaan sendiri maupun dengan orang lain. Jadi anak-anak diharapkan berhati-hati baik dalam sendiri maupun dengan orang lain. Hati-hati dengan HP-nya, hati-hati karena di HP bisa memberikan manfaat dan juga memberikan madorot atau dapat merusak baik fisik maupun mental kita. Jadi gunakanlah HP dengan bijak. Jadi itu pilih-pilih informasi yang baik. Yang kedua, Ahmad melihat bulan, bintang, gunung, bunga, dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya untuk menambah keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan langit
bumi beserta isinya. Jadi menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dilihat adakah yang kurang dari diri kita. Dilihat adakah manfaat di luaran sana. Jadi banyak manfaat apabila kita mau introspeksi atau melihat diri kita maupun orang lain. Dilihat kelebihan-kelebihannya. Ya mungkin banyak kekurangannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dengan kelebihan-kelebihan. Kemudian yang ketiga, Ahmad tidak menutup mata apabila melihat orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Jadi diusahakan kalau kita melihat orang yang minta tolong atau bantuan, ya kita tolong atau kita bantu. Jadi meringankan beban dari orang tersebut. Melihat pengemis yang tua umpamanya belum makan, bawa anak, itu kalau kita punya uang, kasihlah mereka. Atau kalau tidak punya uang, bantulah semampunya dengan doa atau yang lainnya. Kenapa itu kita lakukan? Karena Allah Maha melihat. Disayang dengan orang lain. Ada itu hadis ya, siapa yang sayang pada makhluk Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sayang ciptaan Allah atau makhluk Allah di bumi, maka dia akan disayang ciptaan Allah yang ada di langit. Itu. Nah, ini tugas ya. Jadi anak-anak, Pak Fuad minta, jadi setelah kita belajar atau mempelajari contoh perilaku orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, jadi kalian coba buat contoh dari orang yang meneladani Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Masing-masing 3 contoh. Bisa ya? Jadi nanti ditulis di buku kalian contoh-contohnya dan dikirimkan ke Pak Fuad. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada anak-anak yang kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan komentar di bawah ini. Sekian dari Pak Fuad. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.